Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi bersama Pak Firman tentunya di channel Kelas Mandiri. Selamat datang di Kelas Mandiri. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Nah, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu tentunya ya. Dan jangan lupa sebelum memulai pembelajaran hari ini, kalian sarapan terlebih dahulu agar tubuh kalian kuat, sehat, dan terhindar dari virus corona. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pembelajaran hari ini kita masuk di tema 1, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Baiklah anak-anak, nah masih ingatkah pembelajaran tentang gerakan kuat dan lemahnya pada otot yang sudah Pak Firman berikan, di mana ada 6 gerakan tentunya ya. Nah, di mana gerakan pertama yaitu adalah mengangkat tangan ke atas seperti ini, 1, 2, oke? Ulang, 1, 2, oke? Nah, seperti ini. Nah, gerakan yang kedua yaitu membentuk letter U, di mana tangannya di samping, letakkan, direntangkan, lalu dibuat letter U seperti ini. Oke? Oke? Nah, yang ketiga yaitu membentuk jari-jari gelombang. Nah, yang pertama yaitu tangan diangkat ke atas terlebih dahulu seperti ini. Oke? Angkat, angkat, lalu turunkan jarinya sambil digoyangkan. Oke. Nah, lagi seperti ini. Nah, gerakan yang keempat yaitu dengan mutar pergelangan tangan. Oke. Nah, seperti ini atau sebaliknya. Nah, lalu gerakan yang kelima adalah membalikkan telapak tangan. Nah, oke, dan yang terakhir adalah tepuk tangan. Oke. Nah, gerakan itu bisa kalian coba di rumah. Nah, mana gerakan yang menurut kalian lebih ringan dan juga lebih susah untuk dilakukan. Nah, itu untuk melatih kekuatan otot kalian tentunya ya. Nah, sekarang kalian simak baik-baik. Pak Firman akan memberikan lagu tepuk tangan dan dengan menyisipkan salah satu gerakan yang ada pada buku kalian. Dan ini bisa kalian lakukan dengan adik kalian di rumah dan juga pendamping atau orang tua kalian. Oke? Nah, lagunya seperti ini. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Oke, jadi itulah gerakan yang bisa kalian lakukan di rumah tentunya dengan orang tua kalian dan juga adik-adik kalian untuk melatih motorik atau gerakan otot kalian tentu. Nah, selanjutnya kita akan masuk di faktor-faktor yang berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan tentunya ya. Nah, silahkan kalian simak gambar berikut ini. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan ini. Nah, ini di sini ada sagu, nasi, jagung, dan ubi. Nah, selanjutnya yang samping kanan ini merupakan lauk yaitu ikan, tahu, tempe, telur, dan daging ayam. Lalu ada daging sapi. Nah, selanjutnya ada susu. Lalu ada buah-buahan. Lalu yang terakhir ada sayur. Oke. Nah, makanan penting untuk kesehatan. Nah, makanan ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, makanan-makanan ini penting untuk pertumbuhan dan perkembangan karena makanan ini menyehatkan dan bergizi. Nah, berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi. Yang pertama, makanan pokok. Makanan pokok itu yang biasa kita makan sehari-hari. Ya, seperti misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Nah, yang kedua ada lauk pauk, misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Lalu yang C itu ada sayur-sayuran, kangkung, bayam, wortel, dan lain-lainnya.
Nah, di sini selanjutnya ada buah-buahan. Salah satu buahnya misalkan buah mangga, buah apel, buah pisang, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada susu. Nah, ini adalah gambar susu. Misalnya susu sapi dan susu kambing. Makanan-makanan yang tadi Pak Firman jelaskan merupakan makanan yang mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah, ingat, karbohidrat itu terdapat pada makanan pokok, sedangkan protein terdiri atas dua jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Nah, protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Misalnya ikan, daging, susu, keju, dan telur. Ya, sedangkan protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalkan tempe dan tahu, yaitu dari kacang. Oke? Nah, lalu ada vitamin. Nah, vitamin ini banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, lalu mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan untuk menjaga makanan agar tubuh kalian tetap sehat. Nah, dan juga menyehatkan tubuh kalian. Lalu makanan itu harus tentunya bersih, menyehatkan, bergizi. Nah, lalu itu akan membantu ke pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Nah, ayo menulis. Selanjutnya kalian amati gambar makanan berikut ini. Nah, tuliskan pula alasan pada tempat yang tersedia. Beri tanda checklist dan silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sekali saja atau bahkan dihindari. Oke. Nah, silahkan kalian kerjakan di buku tugas kalian. Nah, lalu setelah itu kalian berikan alasannya. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mempelajari makanan sehat dan bergizi tentunya ya. Nah, perlu kalian ketahui buah-buahan dan sayur-sayuran bisa kalian jumpai di pasar atau tempat-tempat penjualan buah di sekitar kita tentunya ya. Nah, dan juga banyak petani yang memperkembangbiakan buah-buahan agar bisa mencukupi kebutuhan buah dan sayur kalian tentunya. Nah, misalkan sehari petani bisa menghasilkan 3.400 buah. Nah, sangat banyak ya contohnya, atau misalkan jeruk. Nah, nanti petani dijual lalu dikirim atau disalurkan ke kalian atau ke pasar dan kalian mudah mendapatkannya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan berlatih. Tadi Pak Firman menyebutkan bahwa petani bisa menghasilkan 3.400 buah atau jeruk. Nah, sekarang coba kita berlatih. Nah, kalian perhatikan di belakang Pak Firman ini. Nah, misalkan tadi petani menghasilkan 3.400 buah per tahun misalkan. Nah, sekarang Pak Firman tanya, berapa jumlah yang dihasilkan petani jika waktunya dalam kurun 2 tahun? Kalau setahun 3.400, berarti kalau 2 tahun berapa ya? Nah, caranya yaitu dengan 3.400 ditambah dengan 3.400. Oke? Nah, kalian bisa jumlahkan. Nah, 0 ditambah 0 yaitu 0. Oke? 0 juga ditambah 0 yaitu 0. Lalu 4 ditambah 4, 4 ditambah 4 yaitu 8. Nah, lalu di situ ada 3 ditambah 3 yaitu 6. Jadi totalnya dalam waktu 2 tahun yaitu 6.800 buah. Oke? Baik. Nah, itu bisa kalian untuk berlatih dan ujikan di buku tugas kalian tentunya dengan mengerjakan soal-soal berikut ini. Nah, baiklah, kita sudah berada di ujung pembelajaran. Nah, berarti tandanya Pak Firman akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya kalian jangan lupa untuk mengajak teman-teman kalian untuk bergabung di channel Kelas Mandiri tentunya ya. Nah, baiklah. Demikianlah pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya Pak Firman mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian pembelajaran tentunya ya. Nah,
Baik, tetap semangat, jaga kesehatan, rajin mencuci tangan, tetap patuhi protokol kesehatan tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.